Kita hidup di zaman penemuan ilmiah yang luar biasa. Kita memetakan genom manusia, menjelajahi kosmos, dan mempelajari seluk-beluk otak. Ketertarikan pada sains ini telah meluas ke dunia pengasuhan anak, memunculkan fenomena. Intinya, mencoba menerapkan wawasan dari ilmu saraf ke praktik pengasuhan anak. Para pendukungnya percaya bahwa dengan memahami perkembangan otak, orang tua dapat mengoptimalkan potensi kognitif, emosional, dan sosial anak mereka. Pendekatan ini semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh buku-buku populer, sumber daya online, dan bahkan kelas pengasuhan anak. Orang tua dibombardir dengan informasi tentang pentingnya perkembangan otak dini, periode kritis, dan banyak mitos beredar, seperti gagasan bahwa kecerdasan anak sebagian besar ditentukan pada usia 3 tahun atau bahwa aktivitas tertentu dapat menjamin IQ jenius. Meskipun keinginan untuk memberi anak awal terbaik dalam hidup patut dipuji, seringkali menciptakan harapan yang tidak realistis dan kecemasan yang tidak perlu bagi orang tua. Kenyataannya jauh lebih bernuansa daripada yang disarankan oleh narasi yang disederhanakan ini. Meskipun anak usia dini tidak diragukan lagi merupakan periode perkembangan otak yang cepat, itu bukanlah jendela deterministik yang menentukan seluruh masa depan anak. Otak sangat mudah beradaptasi sepanjang hidup, mampu belajar, tumbuh, dan mengatur ulang dirinya sendiri sebagai respons terhadap pengalaman baru. Dalam bentuknya yang disederhanakan dan sering dibesar-besarkan, berisiko mengabaikan interaksi kompleks genetika, lingkungan, dan variasi individu dalam membentuk perkembangan anak. Penekanan pada 3 tahun pertama kehidupan sebagai periode kritis untuk perkembangan otak bukanlah hal yang baru. Ini berakar pada psikologi awal abad ke-20, khususnya karya Sigmund Freud dan para pengikutnya. Teori perkembangan psikoseksual Freud menyatakan bahwa pengalaman anak usia dini memiliki dampak yang mendalam dan langgeng pada pembentukan kepribadian. Meskipun gagasan Freud sebagian besar telah digantikan oleh psikologi modern, gagasan bahwa tahun-tahun awal secara unik formatif tetap ada. Gerakan 3 tahun pertama mendapatkan momentum pada tahun 1990-an dengan kemajuan dalam ilmu saraf, khususnya teknik pencitraan otak yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengamati otak yang sedang berkembang dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Studi-studi ini mengungkapkan bahwa otak mengalami periode pertumbuhan yang cepat dan pembentukan sinapsis dalam beberapa tahun pertama kehidupan. Penemuan ini, ditambah dengan penelitian tentang dampak kesulitan dan pengabaian dini, menyebabkan lonjakan minat pada intervensi anak usia dini. Meskipun temuan ilmiah ini inovatif, temuan ini sering disederhanakan dan disalahartikan di media populer. Konsep periode kritis disalahartikan sebagai arti bahwa keterampilan atau kemampuan tertentu hanya dapat diperoleh dalam jendela kesempatan yang sempit. Setelah itu, otak menjadi kurang reseptif terhadap pembelajaran. Interpretasi ini memicu keyakinan bahwa orang tua memiliki waktu yang terbatas untuk membentuk otak anak mereka, menciptakan rasa urgensi dan tekanan untuk menyediakan lingkungan awal yang sempurna. Meskipun tahun-tahun awal tidak diragukan lagi penting untuk perkembangan otak, penting untuk menyadari bahwa otak bukanlah organ statis yang menjadi tetap di masa kanak-kanak. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup, adalah prinsip dasar ilmu saraf. Ini berarti bahwa anak-anak dan orang dewasa mampu mempelajari keterampilan baru, membentuk koneksi baru, dan bahkan pulih dari kesulitan awal sepanjang hidup mereka. Bayangkan otak seperti plastisin, bisa dibentuk ulang. Otak terus-menerus mengatur ulang dirinya sendiri sebagai respons terhadap pengalaman, baik positif maupun negatif. Proses ini berlanjut sepanjang masa kanak-kanak, remaja, dan bahkan hingga dewasa. Meskipun pengalaman awal membentuk arsitektur otak, pengalaman tersebut tidak menentukan nasib anak. Gen juga memainkan peran penting, seperti halnya pengalaman individu, faktor lingkungan, dan pengaruh budaya. Konsep periode kritis juga sering disalahpahami. Meskipun ada periode sensitif ketika otak sangat reseptif terhadap jenis pembelajaran tertentu, seperti perkembangan bahasa, jendela ini tidak sekaku atau tak kenal ampun seperti yang sering digambarkan. Anak-anak yang tidak terpapar bahasa di masa kanak-kanak misalnya, masih dapat belajar berbicara dengan lancar di kemudian hari, meskipun mungkin membutuhkan lebih banyak usaha. Banyaknya nasihat,
yang seringkali disajikan secara absolut, dapat menciptakan tekanan yang luar biasa bagi orang tua. Orang tua dibombardir dengan pesan-pesan tentang pentingnya stimulasi dini, kegiatan pengayaan, dan menghindari potensi kesalahan langkah yang dapat menghambat perkembangan anak mereka. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak mampu dan rasa bersalah, karena orang tua khawatir bahwa mereka tidak melakukan cukup banyak, atau bahwa mereka entah bagaimana mengecewakan anak-anak mereka. Rasanya seperti ujian terus-menerus. Survei telah menunjukkan bahwa orang tua saat ini melaporkan tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Meskipun banyak faktor yang berkontribusi pada tren ini, tekanan untuk menjadi orang tua yang sempurna, dipersenjatai dengan pengetahuan ilmiah terbaru, tidak diragukan lagi berperan. Orang tua mungkin merasa terpaksa mendaftarkan balita mereka di beberapa kelas pengayaan, membatasi waktu layar mereka hingga menit, dan dengan cermat mengkurasi setiap interaksi mereka, semua atas nama mengoptimalkan perkembangan otak. Pengejaran kesempurnaan yang tanpa henti ini dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Anak-anak mungkin merasa tertekan untuk berprestasi, yang menyebabkan kecemasan dan ketakutan akan kegagalan. Orang tua mungkin menjadi terlalu fokus pada perkembangan kognitif anak mereka dan mengorbankan aspek penting lainnya dari kesejahteraan, seperti pengaturan emosi, keterampilan sosial, dan kreativitas. Kegembiraan bermain spontan, waktu yang tidak terstruktur, dan membiarkan anak-anak menjadi anak-anak dapat hilang dalam pencarian stimulasi otak yang optimal.